itu adalah sumber bahayanya adalah kimia. Ini adalah benda-benda cairan ya, kimia yang dapat ya beracun untuk tubuh ya, atau menyebabkan kebakaran ataupun ledakan. Apapun bendanya, apapun bentuknya. Ya, mau gas, cairan, padat. Ya, selama itu bentuknya kimia. Oke. Lalu apa? Kedua, bahaya fisik. Seperti kelistrikan, radiasi tekanan, ya, bukan tekanan kerja ya, tekanan udara maksudnya. Lalu kebisingan, ketinggian, getaran, gravitasi, itu termasuk fisika. Ya. Sumber bahaya. Termasuk apa? Fisika itu benda berputar, ya. Sisi tajam, ya. Intinya adalah aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan fisika yang bisa terhitung. Seperti tadi tuh, saya tanya tuh, ketinggiannya berapa? Oh, 15 meter. Berat materialnya berapa? 6 kilo. Nah, oke. Karena tadi apa? Berat 6 kilo tadi dikombinasikan dengan gravitasi, pastinya benda tersebut kalau jatuh akan ke bawah. Yang mana di bawah ada orang, lalu lalang, atau yang disebut dengan drop object. Kan gitu yang diketakukan tadi kan? Gitu. Nah, gara-gara bendanya berat nih. Terus ada gaya gravitasi ke bawah. Ya, kenapa gravitasi jadi sumber bahaya ya? Kalau kita kerjanya di luar planet, mungkin ngambang gitu ya, gitu. Nggak akan jatuh gitu ya. Benda mau berapapun akan ngambang aja dia. Tapi karena di bumi kita ada gaya gravitasi, segala bentuk benda ya itu akan tertarik ke bawah, jatuh ke bawah, ya. Dan itu kita perlu pikirkan, ya. Termasuk tadi kebisingan, ya, sumber bahayanya. Listrik. Nah, salah satunya listrik nih, paling gampang, ya. Kesetrum raket nyamuk, ya, sama kesetrum dicolokan kulkas itu beda efeknya. Apalagi kalau misalnya kita berhubungan sama kelistrikan yang ada di panel-panel kerja, tempat kerja kita. Itu lebih besar lagi. Ya. Berapa volt, ya, berapa watt yang dapat membuat kita, ya, misalnya itu berisiko sampai kematian. Kan gitu. Karena di situ ada hitungan. Gitu ya. Kalau ngomongin fisika nih selalu ada hitungan. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya, sumber bahaya selanjutnya adalah ergonomi. Ini terkait dengan posisi kerja. Ya. Apakah pekerjaan tersebut berulang atau yang disebut dengan repetitif seperti orang menggergaji? Karena kalau kita repetitif terus, ya, maju mundur setengah jam, itu pasti pegel. Atau manual handling, pengangkatan dengan badan kita nih, ya, seperti ngangkat kotak, ya, ngangkat material dengan tangan sendiri, ya. Lalu desain tempat kerja yang sempit, ya, sampai area kerja yang tidak mumpuni buat kita. Oke. Misalnya tangannya harus cuma bisa salah satu tangan yang masuk, ya. Termasuk tadi tuh, kalau biasanya tempat kerja apa? Confined space, ya. Tergantung mekanisnya apa nggak sih, Mbak? Oke, mekanis itu termasuk ke fisika, Pak. Ya. Mekanis tuh.
Pak Abdul Ghafur. Oke. Lalu ada kelima itu adalah bahaya psikososial. Bahaya yang lagi ngetren di kalangan Gen Z. Mental health. Nah, gitu kan? Stres di tempat kerja. Kanan hidup, Pak. Ya, sandwich generation. Ya, kita harus kerja banting tulang buat membiayai, Pak, adik kita, orang tua kita. Ini, Pak, bahkan gaji saya habis, Pak, misalnya gitu kan. Saya stres atau terlibat judol, pinjol dan lain-lain. Gitu ya. Yang mana pemicu stres ini banyak, termasuk di tempat kerja. Atasan suka marah-marah, temen nggak bisa diajak kerja sama, gitu ya. Gitu. Ya, banyak sekali dan ini sulit memang ya terdeteksinya faktor ini. Ya, kalau dari orangnya sendiri yang nggak cerita atau tidak bisa mengekspresikan, gitu ya. Misalnya, aduh, kan kadang di tempat kerja, aduh pusing saya, Pak. Bisa saya marah-marah dulu di rumah, saya nggak bisa tidur. Ya, saya datang ke tempat kerja dan ngantuk. Nah, misalnya gitu. Ya, ini faktor psikososial, teman-teman. Sumber bahaya yang menyerangnya tuh adalah pikiran, dan itu timbul di tempat kerja. Bahaya nggak? Bahaya. Naik ketinggian, bengong, tiba-tiba kepikiran, ya kan? Orang tua sakit di kampung, ya udah diteriakin, awas, awas, ya nggak denger, bapak ketiban, misalnya gitu, ya. Ini, ya, 5 sumber bahaya klasifikasi menurut ISO: biologi, kimia, fisika, ergonomi, dan psikososial. Masuk kategori yang mana? Ya, yang tadi kita bahas punyanya Pak Dendi. Di mana tadi ada pekerjaan boom lift, ya, penggantian kipas, ya. Ini biasanya boom lift gitu ya. Ada orang naik di atas ini, ya. Lalu di bawah ini orang lalu-lalang. Berarti ada bahaya ketinggian, ya, either ini orangnya jatuh ke bawah atau material yang sedang di atas ini jatuh ke bawah menimpa daripada orang lain. Ya, sumber bahayanya adalah ketinggian dan gravitasi itu sendiri. Ya, berpengaruh. Oke. Nah, apa itu risiko? Ya, risiko adalah akibat daripada sumber bahaya tersebut. Tadi kita sumbernya sudah tahu nih, ya, ada jenisnya, ada ini. Sedangkan risiko itu adalah akibatnya yang ditimbulkan. Ya, kalau katanya ISO ataupun literasi yang lainnya, ya, risiko adalah kemungkinan suatu bahaya dapat merugikan. Nah, paling gampangnya, kalau ada ular di tengah jalan, ketika kita misalnya sedang berjalan kaki tengah sawah, ya, ada ular, maka risikonya apa? Tergigit. Kan gitu ya. Kalau ular besar ya terlilit. Kan gitu. Nah, aktivitasnya atau kemungkinannya apa sehingga itu dapat dimasuk kategorikan sebagai risiko. Ya, kita tidak bicara yang namanya mati, Pak, luka, Pak, ya, sobek, Pak, pembuluh darah. Enggak, kita nggak bicara di situ. Kita bicara kejadiannya, kemungkinannya apa. Ya. Oke, tergigit, terjatuh, tertimpa. Nah, itu adalah risiko. Jadi kalau ditanya bahayanya apa? Bahayanya ketinggian. Risikonya jatuh dari ketinggian, kan gitu. Ya. Nah, ini contoh-contoh risiko nih.
Biasanya yang kata-kata ter ini nih, ya, itu risikonya. Nah, seberapa parah risiko nanti kita akan tentukan di bagian severity, ya. Nah, kira-kira kalau misalnya risikonya pencemaran lingkungan, berarti tadi sumber bahayanya apa? Ketinggian. Bahan kimia Pak yang digunakan untuk pekerjaan Nah, tersebut. yang digunakan, betul, Masih. correct, 100. Ya, terpapar radiasi juga sama. Berarti penggunaan bahan-bahan yang memiliki radioaktif, kan gitu. Risiko keracunan asap pembakaran berarti ada, ya, sisa-sisa hasil pembakaran di tempat kerja. Entah itu misalnya dari corong asap ataupun muffler genset, gitu ya. Muffler itu knalpot, ya. Nah, penyebabnya apa? Nah, itulah sumber bahayanya yang dicari. Nah, risiko itu adalah akibatnya. Oke? Nah, kadang masih banyak orang yang belum bisa membedakan bahaya dan risiko. Oke? Paling gampangnya, sumber bahaya kalau kita bisa lihat adalah tadi sesuatu yang berpotensi melukaimu katanya. Yaitu adalah si buaya ini nih. Buaya, hiu. Gitu ya. Oke, ini buaya mah yang diri nih, ya. Laki-laki ini buaya nih, ya. Nah, hiu ini adalah sumber bahaya. Dan risiko daripada hiu ini adalah menggigit ataupun menggigit ataupun tergigit oleh hiu tersebut. Ya. Oh iya. Oke. Bahaya menjadi risiko, ya. Oke. Itu karena adanya aktivitas yang dilakukan, sehingga sumber bahaya yang tadi, ya, kita nggak kena sama kita atau tidak terpapar sama kita karena ada aktivitas jadi terpapar, ya. Kan banyak ya kalau sekarang ini di SeaWorld ataupun di akuarium besar di tempat rekreasi gitu ya, mempertontonkan hiu, atau mungkin kalau di kebun binatang itu ada namanya buaya, singa. Cuman semua di kerangkeng. Kita cuma bisa lihat doang karena tidak berpapasan langsung dengan kita. Kan gitu. Ya. Jadi tidak ada risiko kita tergigit. Beda cerita orang yang kerja di taman safari. Misalnya gitu. Dia tugasnya ngasih makan si singa. Gitu ya. Makanya ada SOP bagaimana cara ngasih makan singa, kan gitu. Nggak bisa ngasih makan singa tuh kayak ngasih makan kucing, sini gitu kan, dikasih daging gitu, nggak bisa, ya, nggak kenyang gitu ya, orangnya kena juga itu. Nah, untuk meminimalisir resiko itu gitu loh, ya, makanya ada SOP tadi, kan gitu. Tuh kemarin kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu Taman Safari nyari HSE manager itu. Katanya hilang HSE manager itu. Di kandang buaya tuh. Udah hilang juga. Ya. Nah, ini teman-teman. Akibat adanya kerjaan sehingga sumber bahaya yang tadinya tidak memiliki risiko untuk kita, gara-gara ada kerjaan jadi berisiko. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kegiatannya apa sih dia? Di gambar ini? Digigit, dimakan. Berenang. Coba kalau nggak berenang dia, kan gitu. Ya, hiu bahaya betul. Hiu bukan teman manusia, ya benar, kan gitu kan. Tapi kalau dia nggak berenang, dia nggak kegigit, nggak ada risiko kegigit gitu. Ya, sesimpel itu cara membedakan sumber bahaya, hazard, dan risiko. Tadi, ya, kasusnya Mas Dendi,
Kalau tidak mau, ya, ada benda jatuh dari ke atas ke bawah, berarti kan harus ada kontrolnya. Apa ya? Ya udah nggak usah kerja Pak. Tapi kan nggak mungkin. Sedangkan pekerjaannya wajib dilakukan di tempat kerja. Ya, gitu. Nah, Mas jadi bertanya nih, masih bertanya-tanya sampai sekarang nih. Apa kontrol yang harus dilakukan? Nanti akan kejawab nih di akhir. Ya, kita step by step dulu nih. Coy, rasanya Oke, ya? introvert. Oke. Orang introvert. Nah, sumber bahaya akan menjadi resiko berubah ketika tadi ada yang namanya pekerjaan. Nah, pekerjaan tersebut kalau bahasa ketiganya disebut dengan exposure ataupun yang namanya adalah paparan. Ya. Paparan artinya apa? Paparan ini adalah mediator, ya. Si sumber bahaya tersebut dengan penerima risiko, yaitu adalah manusianya itu sendiri. Sehingga terjadi kan gitu. Ya. Kalau saya ngajar ketika kebakaran, saya tanya nih, api itu baik atau ada yang bilang baik Pak, buruk Pak, ya kan? Tergantung Pak, kan gitu kan? Ya, tergantung memang, kan gitu. Semua tergantung. Kita bisa melihat dari dua sisi. Seperti angka 6 dan angka 9. Kalau dibalik nih, gitu ya. Tergantung sudut pandangnya dari mana melihatnya, apa dari kiri atau dari kanan, kan gitu misalnya. Perspektif. Makanya di K3 itu kita butuh yang namanya apa ya? Koordinasi bahasanya, komunikasi. Kita tidak bisa membuat ataupun memaksakan bahwa ini adalah Enak orang. yang paling betul. Kita paling betul gitu ya. Nggak bisa. Oke. Nah, semakin banyak waktu yang digunakan dalam aktivitas tersebut dan konsentrasi dari sumber bahaya, maka risiko akan meningkat. Ya. Nanti kita buktikan, ya. Sebenarnya tadi sudah ada sebenarnya. Ketinggian ganti lampu di ketinggian 2 meter sama di 16 meter, konsentrasinya meningkat. Ya. Beda, ketinggiannya beda. Terus tadi misalnya kita nyolokin casan handphone sama ngebuka panel tower crane, kan gitu ya, yang punya ratusan ribu kilowatt misalnya gitu. Nah itu beda, kan gitu. Oke. Nah, sehingga bahaya dan resiko, ya, bahaya adalah sumbernya lantai licin, maka risikonya terpeleset dan tergelincir. Berikut adalah contoh-contoh sumber bahaya dan sumber risiko sesuai dengan ya pengertian yang tadi kita jelaskan. Sehingga kita bisa mengidentifikasi dulu apa sumber bahayanya, apa risikonya. Seperti tadi saya tanya sama Mas Dendi, apa Mas risikonya Mas? Karena Mas Dendi pengen tahu nih, jawabannya adalah siapa yang saya harus lakukan Pak dengan pekerjaan tersebut, karena risikonya saya lihat benda bisa jatuh ke bawah dan menimpa pekerja ataupun orang yang berlalu lalang di bawah. Nah, nanti kita akan temukan di jawabannya nih, di kontrol di belakang, ya, di pengendalian. Oke? Nah, lanjut dulu studi kasus, ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ya, ada sumber bahaya dan risikonya apa aja. Yuk, kita punya waktu sekitar 5-10 menit bagi ada yang mau melihat. Silakan. Boleh jawab, Pak? Ya, boleh. Silakan, Pak.
Ferdianto. yang pertama yang waktu mengangkut kaca yang teman sebelahnya pakai sarung tangan, yang teman sebelahnya nggak pakai sarung tangan itu, Pak. Oh ini, oke. Bahayanya apa Pak? Tangan bisa Enggak, itu resiko. tangan bisa terbelah apa ketika kenal kaca ujungnya tajam itu, Pak. Oke, sumber bahayanya adalah bendanya tajam. Risikonya apa? Ya, Tergores ya tangan ya. ya tangan bisa tergores, Pak. Oke, good, mantap. Ada lagi? Kalau gambar yang di sebelah itu kalau nggak salah itu yang waktu pekerja yang baju hijau itu sedang memotong itu, kalau nggak salah dia tidak menggunakan kacamata. Terus nggak ada Oke, bayarnya sih mana. betul. Ya, Banyak duit, sedangkan ini ya hasil daripada putaran ini mengeluarkan benda-benda yang dapat melukai Iya. mata ya. Melukai mata, Pak. Iya, Pak. Iya, betul. Oke. Ya. Ada lagi, Pak? Mungkin itu dulu, Pak, yang saya bisa jawab. Oke. Sip. Terima kasih Pak Ferdianto. Pak Helmi, ada bahaya kebisingan. Oke, mungkin dari mesin bubut ini ya. Ini mesin bubut ya. Oke. Ada lagi selain itu? Orang yang pakai baju hijau itu Pak nggak pakai apa Pak? Sarung tangan Pak? Tidak menggunakan sarung tangan. Oke. Ya. Kira-kira apa sumber bahayanya ya dan risikonya, Pak Tajudin? Bahayanya bisa kena tajam itu Pak, apa namanya mata gergaji apa-apa gitu Pak. Dan bisa terpotong resikonya Pak, jarinya Pak. Oke, sumber bahayanya adalah benda tajam ini yang sedang berputar, ya. Risikonya adalah tangan bisa sampai terluka, kan gitu ya. Bahkan payudara terpotong gitu ya. Gitu, Pak. Ya. Oke, good. Pak Tajudin. Ada lain selain itu? Ada Pak. Pak Juliansa, silakan. Gimana Pak? Untuk area kerja Pak, itu kondisi kebersihannya Pak. Kondisi kebersihan area pekerja. Oke. Yang mana nih? Itu kan ada sisa-sisa apa? Pemotongan atau bubut itu Pak. Oh, ini. Oke. Ya. Jadi sumber bahaya berarti ya. Risikonya apa Pak? Ya. Kira-kira? Risikonya ya kebersihan aja Pak. Cuma kurang ini aja apa? Kotor gitu. Aku suka menurut saya. Oh, oke. Kalau kotor itu ya apa men? Kebersihannya tidak terjaga, mungkin resikonya bisa mengenai lukai kaki gitu ya, sembarang atau menyandung kayak gitu Pak ya. Risikonya ya. Iya, benar. Ya. Oke. Sip. Oke. Oke, terima kasih. Pak Helmi juga sudah bantu nih. Risiko tersandung. Oke, good. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat juga ada lagi nih, ya. Peraturan ya di dinding ini dihalangi dengan pamflet mobil. Yang mana informasi daripada prosedur penggunaan APD itu tidak tersampaikan dengan baik. Risikonya apa? Orang jadi nggak tahu prosedurnya harus kayak gimana. Kan gitu. Ya. Dan juga kalau teman-teman perhatikan, ini yang pekerjaan mereka juga menggunakan sarung tangan yang sudah usang, sudah bolong. Nah, gitu ya. Nah, itu beberapa tambahan. Ya. Oke, kita lanjut. Karena jadwalnya padat, ini materi masih banyak, kita perlahan maju. Ya. Sudah menentukan pekerjaan, sudah juga menentukan bahaya dan risiko. Sekarang tugas kita menganalisis dan mengevaluasi risiko. Menganalisis risiko tadi berdasarkan tingkat keparahan dan tingkat kemungkinan. Oke? Yuk, kita coba menganalisis risikonya.
Analisa risiko tadi ya adalah perkalian dari probability atau tingkat kemungkinan dan juga severity tingkat keparahan. Seberapa parah kemungkinan kalau tadi ya kasusnya Mas siapa tadi namanya saya lupa, masih ada Dendi, Mas Dendi ya, ini ada boom lift ya, kita ada boom lift ceritanya pekerjaan penggantian ya pen di ketinggian gitu ya 15 meter ya, dimana di bawah ini ada orang lalu lalang ya, ini 15 meter nih. Oke, kira-kira kalau 6 kg barang ini jatuh ke bawah ya, mengenai orang tersebut, apa yang terjadi? Seberapa parah kira-kira teman-teman? Apakah bisa membuat orang meninggal dunia? Kayak gitu. Nah, mungkin Pak. Mungkin Pak. Ya, 6 kilo Pak, gitu ya. Jatuh dari ketinggian 15 meter. Ya. Itu berat itu, ya. Nah, kita harus mengambil yang paling parah, yaitu adalah tadi kematian. Artinya sangat parah. Maka di angka 5. Ya. Dan seberapa mungkin itu terjadi? Tadi kalau kata Mas Dendi, ketika pekerjaan berlangsung, orang lalu lalang tanpa ada namanya ya proteksi. Iya. Gitu ya. Orang lalu lalang nih di bawah. Kita nggak bisa stop kerjaan juga Pak. Nggak punya haknya. Ya. 5. Nah, kira-kira mungkin nggak kejadian itu terjadi? Mungkin. Nah, kemungkinan ini ya juga ditentukan secara bersama, teman-teman. Secara bersama dengan pihak lainnya seperti supervisor, ya, pekerja, operator, ya, bahkan di tempat sekitar. Bahwa mungkin tuh seberapa mungkin, ya gitu ya. Misalnya tadi dibilang bahwa ini karena lalu lalangnya sering Pak, setiap menit ada yang lewat, dan kita juga udah pernah kejadian jatuh hampir menimpa orang, gitu ya. Maka kita kategorikan besar kemungkinannya. Ya. 4 dikali 5. Ya. Ini adalah 20. Maaf ya, salah ini ya, 20. Ya. Artinya kategorinya tinggi. Ya. 20 ini kategori yang tinggi. Nah, biasanya di tempat kerja itu hitungan atau yang disebut dengan risk matrix ini ya, itu umumnya merupakan tabel 5 kali 5. 5 ke samping, 5 ke bawah. Ya. Tapi seperti itu. Oke. Nah, kalau di tempat kerja teman-teman ada yang menggunakan 4 kali 4 ataupun 6 kali 6, itu tergantung dari tempat kerja teman-teman. Umumnya adalah risk matrix ini tata cara perhitungannya adalah 5 kali 5. Sehingga tadi didapati itu 20 ya, 4 kali 5 ya, dari hasil pengukuran kita, maka masuk kategori bahaya tinggi. Ya. Oke. Nah, di mana Pak? Ada nggak kira-kira detail dari tingkat keparahan dan tingkat kemungkinan ini? Ada. Tingkat kemungkinan itu bisa dikategorikan berdasarkan skor 1 sampai 5 daripada persentase kemungkinan terjadi. Ataupun ya prediksi. Biasanya tuh kalau yang suka nonton bola ada prediksi kemenangan, misalnya Persija lawan
Manchester United misalnya, gitu ya, 2%. Nah, itu kecil banget 2% kan gitu kan. Hampir nggak mungkin menang kan, gitu kan. Bahasanya gitu kan. Atau perkiraan prediksi skor kan gitu ya. Ya. Nah, ini kita pakai prediksi untuk dinilai probability. Dan kalau tingkat keparahan, ya, kita menilainya itu dari yang paling rendah, skor nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, itu berdasarkan tingkat keparahan dari cederanya, ya, yang kemarin kita sudah jelaskan tingkatannya dari mulai first aid case, medical treatment case, restricted work duties injury, lost time injury, sampai fatality. Ataupun kalau misalnya kita ngomongin kerusakan properti di bawah 500.000 itu masuknya 1 sampai ke 50 juta itu masuknya angka 5. Ya, itu biasanya tergantung daripada perusahaannya mengkategorikan. Ada yang mengkategorikan bahwa kalau kerugiannya di bawah 10 juta itu masih, ya, nilainya skornya 1, masih ada kayak gitu. Ini semua tingkatan ini semua tergantung daripada perusahaan menilainya mau kayak gimana. Karena kalau perusahaan kecil mungkin, ya, bagi mereka kerugian 1 juta itu sudah jadi nilai skor 1. Tapi perusahaan besar skala Pertamina mungkin pakainya dolar kerugiannya, yang gitu. Di bawah 1 juta dolar misalnya, atau berapa yang menimbulkan efek sampai berita nasional misalnya gitu. Seperti kejadian yang namanya Pelumpang, gitu ya. Adanya ledakan, ya, itu maka sampai berita nasional, ya, tertulis sampai ada namanya pemantauan dari presiden, gitu. Nah, itu maka tingkat keparahannya sampai level 5, kan gitu. Oke. Nah, ini diukur nih. Tadi kita udah ukur tuh, kalau orang jatuh kemungkinan besar meninggal, maka fatality itu masuk 5. Oke. Setelah menganalisa daripada tingkat keparahan atau yang disebut dengan severity dikalikan dengan tingkat kemungkinan atau probability, maka masuk kepada hasil putusannya. Nah, itu dengan disebut evaluasi. Nah, evaluasi, ya, skor 1 sampai 3, maka masuk kepada risiko rendah, di mana pekerjaan dapat dilakukan dengan aman tanpa perlu ada tambahan yang namanya kontrol. Sedangkan jika kategorinya masuk medium, ya, risiko ini dapat ditoleransikan sesuai dengan keputusan, ya, daripada kebersamaan di tempat kerja. Sejauh mana, ya, risiko dapat diturunkan. Karena medium risk ini skornya 4 sampai 12 berdasarkan tadi perhitungan perkalian 5 kali 5. Sedangkan kalau high risk itu sudah di angka 15 sampai 25, ya, yang mana pekerjaan tidak boleh dilakukan tanpa ada namanya kontrol, ya, not acceptable atau tidak diizinkan. Nah, kalau tadi pekerjaannya masih dalam kategori yang merah, karena kategori pekerjaan itu berisiko tinggi, maka itu harus diturunin risikonya dengan pengendalian kontrol, ya, yaitu tahapan kelima, pengendalian kontrol, ya. Oke. Di pengendalian kontrol yang dimaksud itu ada 5 cara. Oke. Pengendalian kontrol yang dimaksud itu ada 5 cara. Yang pertama, eliminasi. Kedua, substitusi. Ketiga,
rekayasa engineering, keempat administratif, kelima itu APD. Oke. Ini adalah hierarki tingkatan yang paling efektif menurunkan risiko sampai 100% adalah eliminasi. Ya. Oke. Cuman di tempat kerja itu sangat sulit mencapai yang namanya mengeliminasi. Contoh paling gampang, kalau kasusnya tadi Mas Dendi nggak mau ada barang jatuh dari ketinggian, ya nggak usah kerja di ketinggian, kan gitu jawabannya. Tapi kan nggak mungkin kipasnya di atas, yang gitu ya. Oke. Intinya eliminasi adalah menghilangkan sumber bahayanya 100%. Kita nggak pakai lagi cara begitu. Ya. Tapi nggak bisa. Susah. Substitusi ini mengganti metodenya. Ya, dan ini juga butuh biasanya biaya yang besar. Ya. Untuk bisa mengganti. Kenapa? Kita harus menggunakan barang tersebut ataupun benda tersebut untuk bekerja. Kalau kita ganti yang lain, ini justru malah menambah cost, misalnya gitu. Biasanya juga sulit dilakukan. Gitu ya, biasanya sulit dilakukan. Nah, ada namanya rekayasa engineering atau rekayasa teknis untuk mengurangi risiko, yang mana ini masih bisa dijalankan di tempat kerja secara kajian teknis. Yang keempat adalah menulis daya SOP, training sebelum melakukan pekerjaan, safety induction, adanya briefing, terus ada checklist inspeksi, banyak nih yang sifatnya dokumentasi ataupun paperwork. Nah, itu administratif. Okay. Termasuk administratif itu adalah pengawasan secara langsung. Pekerjaan tersebut diawasi oleh supervisor secara langsung. Ada yang mengarahkan, ya, itu administratif. Terakhir, ya, untuk memproteksi pekerjanya itu adalah penggunaan APD, alat pelindung diri, ya. Nah, APD ini adalah sesuatu yang melekat di badan kerja. Jadi di luar APD, ya, seperti contohnya apa? Ada, kalau kita bekerja di ketinggian itu ada namanya top rail, mid rail, ya, seperti ini ya, ada guard rail di pinggir-pinggir bangunan. Ini adalah engineering karena dia tidak melekat ke badan, gitu ya. Tapi yang namanya APD itu melekat ke badan, seperti full body harness, helm, kaplas, gitu ya, kacamata, dan juga lain-lain. Nanti kita akan lihat di belakang juga ada. Oke. Nah, ini yang mau ditanya sama Mas Dendi. Kira-kira apa ya Pak? Gitu ya. Cara terbaik untuk bisa meminimalisir daripada pekerjaan, ya, tadi boom lift itu orang ganti fan di ketinggian supaya, ya, ketika amit-amit Pak dia jatuh, ya, orang di bawahnya tidak meninggal, kan gitu, tidak tertimpa dan meninggal ataupun luka. Ini jalanan misalnya, ya. Pertama, ya,
Oke, kita coba pakai cara kalau eliminasi dan substitusi susah. Ya. Dilakukan, kita pakai langsung engineering atau perancangan rekayasa. Rekayasa teknis. Di mana kita bisa memberikan barrier ataupun barricade di sekeliling area yang sedang dilakukan ya instalasi daripada bekerja di ketinggian. Sehingga apa? Sehingga orang tidak sembarangan lalu lalang. Itu yang pertama. Nah, oke, dikasih barrier. Ya, boleh pakai safety cone, ya, pakai police line, gitu ya. Kalau kata orang police line atau safety line, gitu. Safety line. Silakan. Ya. Yang pertama, ya, Mas Dendi ya. Yang kedua, kalau mau lebih bagus lagi adalah segala bentuk material ataupun tools, ya, untuk bekerja di ketinggian itu wajib terikat. Terikat kemana? Terikat boleh kalau material itu terikat ke dalam bucket, ya, ataupun kalau tools kerja itu terikat daripada penggunaan lanyard ke badan pekerja. Gitu ya. Sehingga apa? Tadi kita mau menghindari namanya benda jatuh dari ketinggian. Ya, benda jatuh ini ya dari ketinggian. Sehingga ketika amit-amit gitu ya, benda tersebut ataupun tools tersebut tergelincir jatuh masih bisa menggantung. Itu adalah engineering yang kedua. Oke. Nah, untuk mengendalikan risiko itu ada berbagai macam cara, mulai dari engineering, administrasi, dan APD. Itu bisa digunakan secara berbarengan, nggak perlu nunggu satu-satu. Artinya, engineering dilakukan, ada juga namanya administratif, dikasih safety sign, ya, tanda, dikasih tanda bahwa di area sini tidak boleh melalu lalang tanpa izin daripada supervisor ataupun operator. Misalnya seperti itu. Dan juga pastikan ada orang yang mengawasi secara langsung pekerjaan berbahaya ini. Dia standby selama pekerjaan maintenance untuk mengawasi. Itu administratif. Ya. Lalu ada lagi nggak? Ada briefing sebelum mulai pekerjaan, ada namanya permit to work ataupun izin bekerja ketinggian, ya, supaya kita bisa tahu berapa lama pekerjaan, ya, siapa yang melakukan pekerjaannya, siapa yang mengawasi dan lain-lain. Termasuk adanya briefing ataupun pembahasan prosedur bekerja di ketinggian ini. Kan gitu. Ya. Terakhir, karena pekerjaannya juga ngikut ke atas, gitu ya, maka perlu ada yang namanya alat pelindung diri bagi pekerja. Ya. Sehingga kita bisa memastikan orang ada di bawah, tidak ada orang yang lalu-lalang di bawah dengan metode seperti ini. Andai pun itu tidak bisa, tetap lalu lalang, berarti gimana Pak? Ini nggak bisa dibariket Pak. Ya, ini nggak boleh Pak katanya. Nah, safety sign boleh Pak kita pasang, tapi nggak bisa dibariket. Orang akan tetap lalu lalang lewat sini Pak. Ya, tetap lalu lalang. Karena ini jalanan operation, jalanan satu-satunya Pak. Berarti harus ada ya administrasi tambahan, yaitu adalah orang tersebut itu wajib mengatur lalu lintas. Kapan boleh orang boleh melintas ataupun harus stop menunggu sampai instalasi selesai.
ya. Kalau perlu kasih 2 jalanannya, ada 2 orang. Ya. 1 HSE, 1 supervisor jaga di kanan kiri. Kalau ada yang mau lewat, kita lihat dulu pekerjaan di atas. Kan gitu. Itu adalah administratif. Ya, memastikan. Jadi ketika ada kegagalan, jatuh ke bawah, ya, orang dalam kondisi yang sudah clear area kerjanya sih. Tepat di bawah atau di drop location. Gitu. Pak, Kejawab Mas Dendi? kejawab sih Pak. Untuk di lapangan dan real di sana, aku menggunakan barricade dan juga ada safety sign atau sinyal. Tetapi kalau misalnya di barricade total gitu, kan nggak bisa ya Pak, karena itu termasuknya area vital karena produksi. Betul. Jadi, Itu dia. jadi Mm. jadi aku cuman bisa nge-barricade sekitar 20-25% dari area pekerjaan itu sendiri. Nah, sedangkan pertanyaanku itu sebenarnya kalau panjang benda itu 7 meter, sedangkan aku cuma nge-barricade ya sekitar 2-3 meter agar orang tidak tertabrak boom lift itu sendiri sebenarnya sih, Pak. Karena kalau di barricade total 7 meter nggak bakal bisa, Pak. Oke, kalau boom lift ini kan kalau lagi beroperasi di atas gini kan dia diam. Selama nggak ada yang mau operasikan operatornya. Operatornya di atas apa di bawah? Oh, operatornya di atas, Pak. Titik butanya Ngikut. dia. Ngikut di atas Ngikut ya? ke atas. Iya, Oh, ini dirubah metodenya berarti. Dia harus di bawah. iya, Pak. Supaya kontrolnya di bawah, jangan di atas. Kalau di bawah, ya kadang memang ada blind spot ya, dia di atas. Dia pikir main maju-maju aja, atau ada orang di bawah kelindes kakinya kan gitu ya. Gitu ya. Iya, Pak, itu Pas lagi sih. moving gitu. Itu yang aku takutin. Dirubah. Dan itu emang itu terindikasinya seperti itu, Pak. Nah, di lapangan memang agak sedikit berbeda dengan yang Bapak tadi jelaskan. Betul, betul, pasti karena kan tadi Mas Dendi yang lebih tahu apa yang ada di lapangan ini, gitu kan? Karena saya nggak tahu nih ada bagian apa aja, area yang terbatas atau tidak. Terus habis itu ada nggak metode lain untuk bisa memutar ataupun misalnya memang area ini diisolasi 100%, tadi ternyata kan nggak bisa, cuma 20% sekian, gitu ya. Karena areanya sempit dan lain-lain. Nah itu betul, ya. Bahwa bisa nggak dirubah prosedurnya tadi, operator jangan di atas, di bawah, dan controller untuk menjalankan boom lift itu betul-betul ada di bawah, di mana operator ini dapat mengendalikan maju mundur turun naik itu berdasarkan instruksi yang di atas, namun dia melakukan cross check di bawah. Bisa nggak? Untuk itu sih Pak, dikarenakan operator itu juga merangkap sebagai manpower membantu teknisi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Pak. Jadi emang kita kekurangan manpower. Kekurangan manpower masalahnya juga. Oke. Kalau begitu di bawah ada nggak signalman itu yang berkomunikasi sebelum ada pergerakan dari alat tersebut. Mungkin media komunikasinya kalau pakai peluit, pakai teriak-teriak orang itu nggak efektif. Paling efektif sebenarnya pakai HT ataupun radio. Kalau nggak bisa juga pakai peluit. Enggak sih Pak, kalau untuk peluit, radio itu tidak ada. Kita menggunakan by chat atau WA. Jadi kalau misalnya dia mau bergerak, kita ada telepon nanti kayak ini boom lift mau ke depan, otomatis kita ngikut ke depan untuk memastikan area itu aman. Paling gitu Pak. Oke. Mungkin ada masih cara, ya itu tadi ya, cara klasik. Saran saya coba di provide peluit ya sebagai tanda signal komunikasi, ataupun biasanya kalau signalman itu kan megang bendera atau megang stop and go gitu ya, itu bisa di provide juga gitu ya, beli peluit gitu ya, untuk kedua belah pihak yang di atas operator atau signalman di bawah, sebagai itu metode komunikasi yang simple tapi efektif. Karena kalau telepon tadi kan takutnya juga terkendala, mungkin ada sinyal atau apalagi dan lain-lain gitu ya. Namun kalau memang tadi WhatsApp selama ini ataupun telepon tadi selama ini efektif,
ya apa namanya dan bisa orang yang di bawah ini memastikan ketika si boom lift ini bergerak tidak ada orang lain di bawahnya dan mampu menahan orang lain untuk lalu lalang selama pergerakan boom lift, ya itu nggak masalah seperti itu. Oke, karena tadi Iya Pak. di setiap tempat kerja itu tadi ya, kalau Mas Dendi bilang iya Pak, manpower dia ngerangkap kita manpowernya kurang. Nah, itu ada masalah di manajemen juga. Maksudnya gimana? Ya, kalau proyeknya apa namanya mungkin belum levelnya seperti oil and gas yang bahkan satu alat itu ada banksman, ada signalman, ada operator bahkan kadang dua gitu ya. Jadi orangnya banyak yang di hire untuk menjalani satu alat doang, gitu kan? Padahal gitu ya. Ya, Iya Pak. itu adalah salah satu preventif atau caranya. Jadi selalu coba temukan metode yang tepat di setiap perusahaan ataupun tempat kerja. Karena nggak ada yang 100% benar. Gitu ya. Sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kan gitu. Gitu Mas Dendi. Oh ya Pak, izin Pak, aku kan sebelum mulai pekerjaan itu biasanya aku pelajari dan buat JSA juga ya Pak, Job Safety Analysis Risiko atau JRA. Nah, sedangkan di JSA itu tersendiri sebenarnya area harus dalam kondisi clear, di bawah itu tidak boleh otomatis kan sebenarnya JSA aku itu agak sedikit tidak terpakai ya Pak jatuhnya sebenarnya. Bukan nggak terpakai sebagai pemenuhan administratif gitu Mas Dendi. Jadi kalau tidak terpakai sebenarnya itu terpakai dan itu bagus kalau Mas Dendi sudah ada membuat JSA tadi ya. Sometime amit-amit ya Mas terjadi kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal, posisi Mas Dendi itu tidak disalahkan karena secara administratif sudah dilakukan. Namun ternyata fakta di lapangan tidak seperti itu, gitu ya. Akibat adanya misalnya orang lalu lalang ini kan nggak bisa dikontrol kadang, atau mereka merasa ngapain kamu ngalangin saya ini orang asli sini, misalnya gitu kan, ya lalu lalang sendiri, misalnya gitu kan. Karena aku kan di bagian kontraktor ya pas di bagian subkonnya, jadi kita emang bekerja itu di bawah by owner atau di bawah pabriknya langsung. Jadi ya pegawai pabrik kadang suka seenaknya gitu, apalagi dengan orang Koreanya sendiri. Kadang orang Koreanya itu main lewat aja. Kadang di situ juga. Itu dia makanya mereka sudah dikasih tahu, sudah di-remind, sudah diingatkan, dan juga itu sudah tertulis secara jelas di JSA. Itu sudah Mas Dendi sudah memaksimalkan pekerjaan Mas Dendi gitu ya. Dan tadi kalau kemarin kita bahas bahwa kecelakaan itu terjadi karena tindakan tidak aman. 88% kejadian kecelakaan itu karena tindakan tidak aman gitu. Bayangin tuh, 88% kejadian kecelakaan itu gara-gara tindakan tidak aman, bukan karena kondisinya tidak aman. Kondisi ini bisa memang segini kondisinya, nggak bisa dirubah. Emang areanya tuh terbatas, apalagi sudah produktif, sudah produksi lah, operasionalnya pabrik, nggak bisa dirubah Mas Dendi, ya, nggak bisa dikosongin dulu karena produksi tetap harus berjalan misalnya. Tapi tindakan orang-orang yang lalu-lalang tersebut itu bisa kita minimalisir. Kalau mereka nggak mau minimalisir, berarti itu adalah mereka penyumbangnya tindakan tidak aman. Kan gitu. Makanya paling susah sebenarnya itu ngatur orang itu. Gitu ya. Kerjaan HSE safety K3 ini orang. Makanya pendekatan kita kepada orang juga itu yang menjadi metode yang cukup penting. Gitu. Iya Pak, ada sedikit ini Pak yang sampai saat ini menjadi salah satu pertanyaan untuk pembuatan JSA sendiri. Kalau di pelatihan sebelumnya aku kan yang membuat JSA itu supervisor atau mungkin SPV yang mengetahui pekerjaan tersebut ya Pak.
kita kan cuma menganalisa dan mengidentifikasi dari pekerja tersebut bahayanya apa, pengendaliannya apa. Nah, sedangkan fakta di lapangan saat ini untuk pembuatan JSA itu full Masih dipegang dipegang sama HSE. HSE. Iya, Ya, sedangkan HSE kan maksudnya bukan artinya kita tidak tahu ya apa kita tidak bisa, tapi kan secara prosedur harusnya pembuatan dari JSA atau Job Safety Administration Resiko itu atau GSA itu harusnya kan ada beberapa tahap prosedurnya ya Pak. betul. Itu betul, Pak. Pak Randy. Jadi gini Pak Randy, prosedur siapa yang membuat, siapa yang mereview, menandatangani JSA itu semua diciptakan oleh masing-masing perusahaan. Tidak ada aturan khusus dimanapun di dunia ini ya yang menyebutkan bahwa supervisor atau level supervisor lah yang akan melakukan pembuatan JSA. Itu nggak ada. Kenapa itu timbul? Karena idealnya adalah mereka yang mengetahui pekerjaan secara spesifik. Iya, betul. Kan gitu. Itu ideal saja. Tapi prosedur tetap dikembalikan kepada perusahaan masing-masing. Gitu loh. Ya, karena aturan bakunya tidak ada. Aduh, sakit. Regulasinya tidak ada yang menyatakan seperti itu. Gitu loh. Ya, yang ada adalah bahwa pengurus kalau di Undang-Undang 1 tahun 70, pengurus ataupun bahasanya pengusaha itu wajib menerapkan manajemen risiko. Siapa yang dia tunjuk untuk menerapkan manajemen risiko itu tergantung pengusahanya lagi, kan gitu. Kita mah di level staff pasti ditunjuk lagi, suruh ngerjain, ya itulah dunia kerja, gitu. Ya, Mas Ya, Dendi, Pak. oke, Iya Pak. clear ya Mas Dendi ya, oke, good, Clear, Pak. oke. Mas Regan ingin bertanya, tadi katanya jika ada kejadian meninggal dunia, fatality apakah seluruh pekerjaan wajib diberhentikan? Itu sudah pasti Pak. Kalau ada kejadian meninggal, sudah pasti berhenti semuanya. Nggak mungkin dilanjut kerjanya, pasti itu. Pasti. Apa nggak shock ya, gitu kan? Ada orang meninggal di situ, pasti berhenti. Ya. Mau owner, mau subkontraktor, mau kontraktor, ya. Dan nggak mungkin pekerjaan itu tetap dilanjutkan. Nggak ada sejarahnya. Ya, kalau ada orang meninggal kita terus pura-pura diem, ada orang meninggal doang, nggak ada yang ngangkat, nggak ada yang nolong, kerjaan tetap jalan, nggak mungkin, itu tidak mungkin, gitu ya. Oke, nah kalau pertanyaannya mungkin diganti, Pak, kalau dengan ada pekerjaan berisiko, Pak, sampai orang meninggal, berisiko kan berarti kan belum kejadian ya, masih berisiko, sepertinya, wah ini bahaya Pak, orang sangat mungkin jatuh dari ketinggian dan mati di ketinggian 16 meter. Boleh nggak di stopin pekerjaannya? Nah, kan gitu. Dan kalau dilanjutin, siapa yang salah, Pak? Kan gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya sedikit diganti, Mas Regan. Ya. Siapa yang boleh menyetopkan pekerjaan? Itu tergantung daripada kewenangan yang diberikan oleh perusahaan kepada posisi-posisi tertentu. Ada namanya dokumen itu yang disebut dengan SWA, Stop Work Authority. Nah, oke, SWA, Stop Work Authority. Nah, Stop Work Authority ini apa? Perusahaan itu memberikan kewenangan kepada posisi tertentu untuk bisa memberhentikan pekerjaan. Kok gitu Pak? Kenapa nggak semua orang Pak? Karena tidak semua orang cakap menilai risiko itu. Kecuali mereka sudah dilakukan training. Kan gitu. Bayangin nih ya, misal, ya, seorang teknisi lagi kerja buka panel listrik, terus tahu-tahu ada office boy datang stop pekerjaan, ya, ditanya kenapa stop pekerjaan, karena menurut dia bahaya, karena kebetulan dia juga trauma sama listrik, dia merasa stroke, gitu ya. Pak, ini kita udah lakukan prosedur segala macam, nggak mau Pak, stop.
Bapak bisa mati di situ. Padahal secara keilmuan mungkin belum mencukupi, gitu ya. Nah, oleh karena itu stop work authority diciptakan. Jadi tidak boleh sembarangan ada yang bisa menyetop pekerjaan. Gitu loh. Tapi kalau dilanjutkan, gimana Pak? Siapa yang disalahkan? Tergantung siapa yang megang posisi kewenangan untuk melakukan penyetopan. Kalau dia yang memiliki kewenangan itu adalah supervisor dan HSE dan mereka tidak menyetop pekerjaan, maka mereka lah yang akan menjadi ya bahasanya apa ya? Orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Ya. Nah, ini menarik pertanyaannya Mas Aditya, itu agak berhubungan dengan Pak Regan. Ya, kalau area 1 kerja ada insiden fatality, apakah yang lainnya juga terstop? Enggak. Jawabannya biasanya di area tersebut saja. Ya. Dan nggak mungkin ngambil apa namanya? Biasanya perusahaan itu tidak mungkin ngambil gara-gara kejadian di satu daerah, di satu area, semuanya stop kerja. Itu biasanya nggak seperti itu. Kecuali ya Pak, ini gara-gara misalnya natural disaster. Natural disaster apa? Bencana alam. Misalnya gempa bumi, der, satu bangunan jatuh, ya. 3 bangunan lainnya pasti berhenti ikut, ya. Oke. Atau mungkin ada longsor, ya, sebagian area pabrik longsor. Beberapa pekerja tertimbun, hilang. Itu pasti stop, nggak mungkin lanjut. Yang masih ada tanahnya nggak mungkin lanjut, gitu ya. Tapi kalau areanya fatality-nya itu insidennya kecelakaan kerja, biasanya area tersebut saja, ya. Bisa nggak Pak semuanya satu pabrik itu atau satu area itu semua diberhentikan? Bisa. Atas otoritas siapa? Otoritas pemilik perusahaan ataupun bahkan pihak berwenang. Kalau misalnya polisi masuk, ya melakukan investigasi, gitu ya, itu bisa di stop juga sama di snaker. Satu pabrik, gitu. Jadi benar-benar berhenti semua. Karena insiden fatality itu betul-betul impact-nya besar, gitu ya. Karena kan tadi targetnya, gimana Mas Denny? Kalau yang kejadian dulu Pak, yang operator kerennya meledak, kebakaran itu bagaimana Pak? Karena kegagalan sistem atau human error? Saya nggak tahu nih kejadian keren yang ada di mana dan posisinya kapan. Bisa spesifik Mas Denny? Yang dia itu pabrik baja tahun 2023 di daerah Jakarta Barat. Jadi indikasinya sih kegagalan sistem menyebabkan korsleting listrik menjadi alat itu terbakar. Oke. Ya, untuk yang itu mungkin saya coba tebak ya. Itu yang waktu itu kejadiannya di salah satu pabrik baja di Sulawesi kalau nggak salah. Gitu ya. Itu operator kren ya. Yang terbakar di atas ya. Yang itu perempuan ya Pak. Perempuan ya. Oh iya Karena Pak. saya Itu di Morowali kalau nggak salah. Yes. Makanya saya bilang yang mana gitu ya, keren meledak segala macam. Sebenarnya bukan keren meledak sih, pabriknya kebakar di bawah, tapi karena posisi kerennya di atas, dia jadi kepanggang hidup gitu, kebakar gitu ya, gitu. Ya, nah itu saya lupa ingat kalau Mas Dendi ya kegagalannya di mana ya, termasuk juga mungkin manajemen kebakaran yang nggak bagus gitu ya. Cuman mungkin nanti jujur saya udah lupa karena begitu banyak kejadian kecelakaan yang ataupun bahasanya tuh hasil investigasinya juga nggak disebarluaskan. Jadi jujur saya untuk kasus itu saya belum bisa komen banyak gitu. Oke. Tapi apakah dari sisi manajemen safety yang akan disalahkan? Soalnya
baru kemarin aku dapat berita itu yang di salah satu galangan kapal, aku nggak mau nyebutin daerah mananya, itu baru kemarin banget Pak, 2025. Jadi Itu saya juga tahu. Safety officer-nya dijadikan tersangka. iya, Betul. Itu bisa. ya, Kebetulan bisa saya ya, pernah nulis di LinkedIn bahwa apakah seorang safety officer bisa dipidana atas kelalaian? Bisa jawabannya. Oke. ya Pak. Ada penuntutannya, ada dasar penuntutannya di KUHP. Gitu. Oke. Atas kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Ya, karena memang itu tanggung jawabnya dia, ya. Karena mereka di-hire untuk bertanggung jawab dari sisi safety. Nah, itu ternyata lalai orang tersebut, ya, maka dijatuhi hukuman sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana. Itu ada. Oke. Oke, kalau meninggal di mes tidak dalam kecelakaan Pak, bisa serangan jantung. Ini namanya illness fatality, gitu ya. Illness fatality adalah sakit yang meninggal karena sakit yang terjadi di area kerja. Pekerjaan stop nggak? Enggak. Pekerjaan nggak stop. Ya, cuman itu akan investigasi kesehatan. Bagaimana kok bisa diterima orang penyakit jantung ataupun kenapa, gitu kan? Apakah dia salah makan ataukah memang penyakit bawaan atau gimana? Itu lebih ke arah ke sana, gitu ya. Itu namanya illness fatality, bukan fatality sebagai accident. Oke, meskipun itu adalah kejadian yang tidak diinginkan di mes, namun itu adalah faktor kesehatan. Maka tadi ya, K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Ingat, ada kesehatannya, gitu ya. Pak izin, jika kalau ada fatality, apakah tanggung jawab sepenuhnya HSE atau ownernya, Pak? Kalau secara hukum itu adanya di owner. Tapi saya bisa bilang, sorry to say, ya, owner ini artinya pemilik ya, direktur, komisaris, pemilik perusahaan, ya, karena dia yang ditunjuk secara langsung. Namun ingat kemarin hari K3 umum, ya, ataupun safety, ya gitu ya, secara job description-nya itu diberikan perusahaan untuk menegakkan K3. Ya. Jadi ada bentuk tanggung jawab profesi di sana. Dan hati-hati, saya bilang sama teman-teman, bisa saja HSE dijadikan kambing hitam oleh ownernya. Masa saya owner banget masuk penjara? Siapa yang mau bayar kalian kalau saya masuk penjara? Mending saya tumbalin satu orang di sini, kan gitu. Itu faktanya di lapangan. Saya kasih tahu. Be careful. Makanya hati-hati. Memang terkesannya kalau orang K3 kesannya apa? Cuman lihat-lihat Pak, cuman standby aja di pekerja. No. Kita memastikan tanggung jawabnya besar. Gitu. Tadi ada faktor moral, kemarin ya, moral, finansial, hukum. 3. Gitu ya. Oke. Ketika investigasi kepolisian yang dilakukan Mas Regan, namun pekerjaan tak berjalan baik, siapa yang dipisahkan? Sebenarnya kalau udah masuk polisi, biasanya polisi bisa minta nge-hold sih, gitu, pekerjaan, gitu ya. Kalau pekerjaan masih dilanjutkan, berarti polisinya ya, mohon maaf nih, ya kan, dianggap dibawa nyantai aja, ya kan, dibawa kopi aja sama polisinya. Udah Pak, gini aja lah, gini aja, paham lah, gitu kan ya. Ada gentleman agreement lah. Tapi kalau pekerjaannya masih dilanjutkan, ya sebenarnya pekerjaan itu dilanjutkan memang harus dilanjutkan sebenarnya setelah kejadian. Tapi dilanjutkan dalam kategori yang aman, bukan melanjutkan untuk menjadi kecelakaan, gitu. Karena setiap orang yang pastinya perusahaan yang terjadi kecelakaan di perusahaan, pasti perusahaan itu akan belajar, gitu, untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Biasanya seperti itu normalnya. Sama kayak misalnya kita naik motor jatuh, gitu kan,
harapan kita mengendarai motor lagi itu untuk tidak jatuh, bukan untuk jatuh lagi kan, gitu. Nah itu seperti itu logikanya. Lalu, di 2014 DC1 dan CPJ semua otomatis ada pada power Dewan Oxygen serangan jantung di ketinggian kurang lebih 25-30 meter. Semuanya tetap stop, yes. Ini saya nggak pernah dengar sih kayak gini, tapi bagus bisa di stop semua area. Rata-rata kalau oil and gas, kalau kopi itu oil and gas ya, itu sangat ketat ya. Kalau ada kejadian fatality seperti itu, biasanya semua area stop, gitu ya. Saya waktu di Tangguh LNG, di BP Tangguh itu ada yang jarinya kepotong, ya, itu stop. Semua 3.000 pekerja, gitu ya. Bukan nggak ada fatality padahal, jari kepotong, gitu ya. Itu stop kerjaan. Jadi sebenarnya tadi tergantung daripada bagaimana komitmen perusahaan ataupun bagaimana perusahaan itu dipimpin, ya, di tempat kerja. Saya mau tanya, kenapa harus ada K3 umum, K3 konstruksi, dan NSP? Apakah perbedaannya? Kemarin udah dijelasin sebenarnya, Mas Dendi, ya, bahwa ada K3 umum, K3 konstruksi itu spesialis. K3 umum itu, ya, itu adalah versi general, ibarat kata adalah dokter umum, ya, menangani semua penyakit. Kalau misalnya nggak yakin, diarahkan ke spesialis, gitu. Oke. Jadi saran saya, K3 umum BNSP dan K3 umum Kemenaker perbedaannya hanya di regulasi, namun dua-duanya sama-sama kuat, ya. Yang K3 umum itu lebih ke arah kompetensi yang supporting oleh perusahaan masing-masing, jadi harus ada perusahaan dulu. Kalau K3 umum BNSP itu lebih ke arah sertifikasi individual. Artinya apa? Itu melekat kepada sertifikasi ke masing-masing individu ataupun pekerjanya. Jadi nggak harus dapat kerjaan dulu untuk dapat K3 umum BNSP. Oke. Nah, yang terakhir, ya, ketika 5 tahapan manajemen risiko sudah dilakukan, ya, maka wajib ada namanya proses komunikasi dan konsultasi dari semua pihak, dan ada namanya proses monitoring dan review. Artinya monitoring dan review itu apa? Ada proses, ya, pemeriksaan kembali, ya, pengecekan kembali bahwa pekerja tersebut, bahwa risiko yang dihadapi atau pekerjaan yang dihadapi itu masih sama atau tidak sih, gitu loh. Siapa tahu berubah. Ternyata area kerjanya makin sempit atau ada keterkendala tadi manpower, tadinya orangnya dikerjain 3 orang jadi 2 orang, sehingga risikonya bertambah dan harus dilakukan manajemen risiko ataupun identifikasi atau analisa risiko tambahan, gitu loh. Dan inilah yang terjadi, gitu ya. Biasanya JSA itu dibuat sekali tanpa ada direvisi ataupun dilakukan pemeriksaan kembali, gitu ya. Dan juga tadi JSA itu hanya ditunjuk oleh satu orang yang membuat, yaitu HSE. Padahal ada proses komunikasi dan konsultasi di setiap tahapan. Jujur, saya saja, ya, saat ini ketika saya mau tanya soal kelistrikan, saya akan tanya kepada engineer yang di bidang kelistrikan atau mechanical electrical misalnya. Kalau misalnya mau tanya terkait dengan metode-metode pembuatan struktur, itu saya tanyanya sama orang sivil. Jadi saya harus kerjasama, gitu ya. Oke, nggak bisa saya tuh merasa tahu semua sendiri bahwa ini bahaya, enggak. Jadi kita kerjasama, gitu ya. Oke, seperti itu. Ya, kita lanjut dulu. Oke. Tools manajemen resiko itu biasanya ada banyak banget, ini teman-teman, ya. Di dunia K3 itu ada banyak, namun yang paling terkenal itu adalah HIRA, Hazard Identification Assessment, atau HIRA DC, kepanjangannya ada Determining Control, dan juga JSA, atau tadi tergantung tempat kerja teman-teman apa, ada JSA, ada JSPA, ada banyak lah, gitu ya. Tapi mirip lah intinya ya. Dan contohnya seperti apa JSA itu? Seperti ini, teman-teman. Ini JSA atau analisis keselamatan kerja, ya.
langkah kerjanya apa, ya, potensi bahayanya apa dan risikonya apa, ya, lalu pengendalian bahayanya seperti apa secara singkat, dan PIC-nya yang bertanggung jawab siapa, gitu. Oke. Pak Yudi, izin bertanya, yang hanya lulusan SMA dan tidak kuliah K3, apakah bisa menjadi HSC K3 umum saat sudah mempunyai sertifikasi keterangan? Kalau K3 umum BNSP bisa, Pak. Kalau K3 umum Kemenaker itu nggak bisa, karena minimal D3. Itu aturan dari kementeriannya, gitu. Jadi Bapak bisa jadi HSC, bisa. Ya, namun hanya memiliki sertifikasi K3 umum dari BNSP. Pak Yudi, gitu ya. Oke, nah bedanya JSA sama Hiradesi apa? JSA itu merinci pekerjaan. Hiradesi itu adalah pekerjaannya umum, ya, yang dimasukkan. Nah, jenis pekerjaan di Hiradesi itu besar, jenis kerja, sedangkan di JSA itu dicantumkan adalah urutan pekerjaannya secara detail. Lalu Hiradesi itu biasanya ada perhitungan nilai risiko yang tadi probability dan severity, namun JSA itu tidak ada perhitungan risiko. Selanjutnya JSA digunakan oleh petugas lapangan, ya, Hiradesi itu digunakan oleh manajemen. Lanjutnya JSA dibuat pada setiap pekerjaan yang ingin dimulai, Hiradesi itu dibuat saat proyek, gitu ya. Saat proyek dimulai ataupun pekerjaan secara umum. Nah, JSA itu subjeknya yang dinilai adalah pekerja, sedangkan Hiradesi itu tidak hanya ke personal, namun keseluruhan daripada pekerjaan dan hingga bahaya ataupun yang dapat diterima oleh perusahaan. Lalu karena JSA digunakan sebagai lampiran permit to work, ya, lapangan dan Hiradesi tidak dibawa ke lapangan. Itu adalah perbedaan antara JSA dan Hiradesi. Nah, Hiradesi seperti ini agak sedikit banyak karena akan membahas yang namanya severity dan juga probability tingkatnya, lalu sampai kepada tingkat resiko, yaitu adalah high, medium, atau low. Kan gitu. Itu ya. Nah, ini berbeda-beda nih di tempat-tempat kerja, ada yang 5x5, ada yang pakai 5x5 tambah huruf A, B, C, D, E, ya. Kurang lebih mirip lah, seperti itu. Ya. Kalau buat Hiradesi ini bisa pakai AI nggak sih, Pak? Pakai AI? Saya belum pernah coba sih, gitu ya. Tapi mungkin bisa, gitu ya. Mungkin bisa, cuma masukin prompt-nya itu yang ribet ya. Jujur saya belum pernah coba, tapi kepikiran jadinya gara-gara Mas Dendi ngomong. Apalagi sekarang sudah ada zamanan AI yang suruh mikir, kita tinggal perintahin dia suruh ngapain, kan gitu ya. Kalau aku pakai AI sih, Pak, bikin SOP, terus SMK 2P2K3 sama Bisa, tapi pakai AI bisa. Bisa, Pak, aku ada toolsnya itu. Oh, bagus itu. Hasilnya gimana? Akurat, mantap. Mantap, Pak. Itu gitu, aku di aplikasi itu itu aku tinggal checklist alat dan identifikasi bahaya dari pekerjaan tersebut sih, dan durasi sebagaimana yang lainnya gitu. Itu bisa dibilang 95% akurat, tinggal 5% itu kerapihan aja sih, Pak. Oh, oke. Good. Kalau bisa, mantap. Karena saya belum pernah coba sejujurnya, gitu ya. Ya, Pak. Mas info, gitu ya. Mas Ilham, izin Pak untuk pembuatan IBPR, apakah HSC harus berkoordinasi juga dengan CV? Jelas. IBPR itu bahkan Bapak harus berkoordinasi sampai ke level manajemen, karena tingkatannya di manajemen. Sejauh apa manajemen itu mampu mengendalikan risiko? Mampu nggak dia membelikan barang yang misalnya nilainya puluhan juta, seperti yang namanya retractable lifeline atau yoyo. Nah, misalnya gitu ya, untuk kejar ketinggian. Kalau nggak mampu, berarti pakai apa? Kan gitu. Ya, karena kan kemampuan perusahaan tadi terbatas.
Lalu apalagi Pak Ferdianto, izin Pak, kalau JSA sama permit bedanya apa? Permit itu adalah izin kerja, JSA itu adalah lampiran daripada izin kerja, Mas Ferdianto. Gitu ya. Jadi izin kerja yang menandakan boleh nggak kerjaan ini dilakukan atau tidak. Sedangkan JSA itu adalah lampirannya daripada izin kerja biasanya. Lalu Mbak Saila, izin Pak, kalau lulusan komunikasi apa bisa ambil K3 Kemenaker ya? Sorry, lulusan komunikasi maksudnya D3 atau S1? Mbak Saila. Kalau A1 ya bisa. Dia nggak ada masalah gitu. Mau lulusan D3 atau S1 perikanan, pertanian itu bisa. Gitu. Ambil K3 umum Kemenaker itu bisa. Yang penting sertifikat ijazahnya D3 atau S1. Gitu ya. Tidak ada persyaratan khusus. Kecuali ada kecualinya. Kalau teman-teman mau ngambil spesialis ahli K3 listrik versi Kemenaker, itu wajib D3 atau S1 lulusan teknik. Bahkan saya pribadi, karena saya lulusan hukum, tidak bisa sampai tua, kecuali saya ngambil kuliah teknik dulu, baru boleh. Gitu. Oke. Wajib cepat setengah minggu, freelance boleh minta seragam juga. Wah, ini tergantung perusahaan ini Pak. Boleh minta seragam apa enggak, tergantung perusahaan. Ya, saya nggak bisa ngomong itu. Ya, kadang ada yang suruh pakai APD sendiri, ya, suruh kerja namanya freelance, gitu kan? Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke materinya? Enggak ada lagi Pak, please. Oke, lanjut. Kita bicara masuk kepada kesiapsiagaan sistem tanggap darurat atau emergency response plan nantinya. Gitu ya. Nah, di sistem tanggap darurat emergency response system ini ya, itu adalah sistem tanggap gawat darurat ya, sebuah sistem yang dirancang untuk menangani situasi gawat darurat cepat dan efektif. Gitu ya. Gawat ini merujuk kepada suatu kondisi yang sangat serius ataupun kritis, ya. Sedangkan darurat ini merujuk pada situasi yang membutuhkan tindakan segera, ya. Jadi gawat dan darurat ini, ya, itu lebih bahaya mana? Kira-kira, ya. Nah, lebih bahaya daruratnya karena tindakannya harus segera. Lebih ke arah waktu yang dimainkan di darurat, sedangkan kalau gawat ini lebih ke arah kondisinya yang kondisi si pasien ataupun si korban gitu. Nah, gawat darurat ini selalu berbarengan, makanya kita selalu bilang namanya emergency response system, gitu ya. Nah, elemen pokok dalam membuat emergency response plan itu atau emergency response system itu apa sih? Kan gitu ya. Itu pertama pastinya adalah kebijakan dulu dari tanggap darurat. Ya. Atau polisi bahasanya. Ya, lalu identifikasi keadaan daruratnya yang dapat terjadi di area kerja ataupun area perusahaan kita. Lalu perencanaan awal, penyusunan prosedur keadaan daruratnya seperti apa, organisasi keadaan daruratnya bagaimana, prasarana keadaan daruratnya yang dibutuhkan itu apa, pembinaan dan pelatihan, komunikasi, investigasi dan pelaporan, serta inspeksi sampai audit. Gitu ya. Itu yang harus ada di dalam elemen pokok sistem tanggap darurat. Oke. Prinsipnya dalam emergency response sistem, kalau kita bisa mencegah, kita cegah dulu supaya tidak terjadi. Ya, kalau kecelakaan tidak bisa dicegah, ya kita cegah dulu, gitu ya. Oke. Namun kan ada juga kalau kita ngomongin emergency response plan, itu kan juga ada bencana alam nantinya. Yang mana bencana alam itu sudah sesuatu yang sifatnya alam, gitu ya. Nah, itu nggak bisa dicegah kadang, kan gitu ya. Nah, kalau bisa dicegah, prinsipnya cegah dulu. Tapi kalau nggak bisa dicegah, maka kita sudah mulai melakukan persiapan atau preparedness. Ya, persiapan terhadap yang namanya suatu kejadian emergensi. Makanya, kalau teman-teman lihat, ini sebelum terjadi,
ya, sebelum sesudah terjadi. Oke, ketika kejadian kecelakaan terjadi, ya, terjadi nih accident ataupun insiden emergency case, tanggap darurat, maka yang dilakukan adalah responnya seperti apa ya? Apakah dibawa ke rumah sakit, dibawa ke klinik, atau pertolongan ini membutuhkan ambulan, membutuhkan damkar, membutuhkan BPPD atau apa itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, nah itulah ya, yang pakai baju oranye biasanya, ya. Dan ketika bisa direcovery, ya, lalu sudah respon, maka wajib ada namanya recovery atau pemulihan ke tempat seperti semula, ya, kondisi awal, ya. Kemarin itu apa yang lagi panjang itu bencana alam di Aceh Tamiang, ya, yang sampai itu cukup besar gitu ya, bencana alam itu gitu ya. Itu termasuk, ya, harus ada respon dan recovery seperti apa. Oke. Ada pertanyaan dari Mas Aditya, untuk sertifikasi K3 BNSP ini berlaku untuk migas ini migas saja atau bisa tempat lain seperti? Biasanya sih K3 migas hanya berlaku di migas saja sih, Mas. Kalau di tempat lain itu pakai K3 umum lagi ataupun K3 konstruksi gitu ya. Jadi tergantung. Oke. Oh, menarik nih Mas Arief. Kenapa ya seperti itu? Saya nggak tahu ya. Kenapa bisa K3 D3 lain S1 itu bisa mengambil alih K3 umum ya? Karena menurut saya, karena saya belajar, di alih K3 itu ilmunya sangat universal. Kenapa berangkatnya sangat universal? Setiap orang itu butuh selamat dan sehat. Gitu loh. Terlepas dia dari jurusannya apa, terlepas dari dia itu pendidikannya bagaimana, ya, setiap orang itu menginginkan kita selamat dan sehat, betul ya, gitu. Jadi sangat umum memang ilmu ini, namun kalau kita bisa spesifikkan di tempat kerja, gitu ya, secara khusus, dan kita mengerti manajemen risiko, maka ini akan menjadi ilmu yang posisi yang khusus di tempat kerja, seperti itu. Oke. Nah, tahapan pembuatan ERP adalah tadi kita mengidentifikasi risiko dan ancaman dulu, penetapan tanggap darurat, pengembangan prosedurnya, pengadaan sumber daya peralatan, lalu pelatihan dan simulasi, peninjauan dan perbaikan rencana, serta dokumentasi dan distribusi. Oke. Lanjut. Nah, identifikasi risiko dan ancaman. Kita harus tahu dulu, kita mengasesmen, menilai risiko, dan menganalisis dampak daripada keadaan darurat yang kemungkinan terjadi di area kerja kita. Bisa kebakaran, ledakan, amukan massa, ataupun huru hara. Bahkan waktu saya di Tangguh itu, kemarin itu ada ancaman maksudnya terorisme ya, karena ada gerakan OPM ya, Operasi Papua Merdeka waktu tahun 2018-2018 ya. Dan ada juga wabah penyakit endemik atau COVID-19 contohnya kemarin yang 6 tahun lalu itu terjadi, gitu ya. Ada longsor, dan rata-rata ini adalah kejadian-kejadian yang memang secara gawat darurat itu bisa terjadi di area kerja kita. Dan itu perlu diawasi, perlu dimasukkan keadaan diidentifikasi. Nah, saya pernah kerja di daerah Cilegon, ya, di dekat-dekat dengan yang namanya Chandra Asri, Lotte Chemical, di mana di sana di area pesisir pantai itu kemungkinan bahkan ada jenis keadaan darurat yaitu tsunami, gitu ya. Dan itu harus dimasukkan, gitu loh. Oke, itu harus dimasukkan.
Oke. Lanjut. Coba ini ada pertanyaan dulu sebelumnya. Ada iklan bahwa pelatihan perusahaan tapi kita suruh ganti dengan sistem potong gaji. Apakah bila nggak bekerja iklan itu lagi sertifikat sesi masih bisa dipakai, tetap bisa dipakai. Ya, Mas Dendi tetap bisa dipakai. Oke. Mas Tajudin silakan kalau ingin bertanya, mau diketik silakan ataupun masuk open mic boleh. Oke, Pak. Izin tanya Pak ya. Pak Arif. Ya. Ya, di setiap perusahaan kan berbeda-beda, ada yang di gedung ya Pak ya, ada proyek, ada di jalan, ada yang di tambang gitu, ada yang di semen, ada yang tambang semen padan, ada kuari, macam-macam tambang ya Pak ya. Nah, untuk macam-macam tambang ini apakah di setiap perusahaan itu kan apakah wajib untuk ambulan? Nah, seperti apa wajib seperti ambulan itu yang SOP yang sebenar dari perusahaan Pak? Itu Pak. Sebenarnya kalau mau menyamaratakan itu kita harus pakai namanya undang-undang. Nah, karena kalau industri SOP itu terserah perusahaannya mau pakai ambulan mau enggak gitu kan, dan nggak ada yang salah. Tapi kalau kita merujuk ke undang-undang nyuruhnya pakai ambulan atau enggak sih? Jawabannya tidak. Gitu. Ya. Boleh ada ambulan, boleh tidak. Nah, biasanya kategori mana yang bisa ada ambulan atau tidak ada ambulan ketika mereka punya klinik atau tidak. Gitu. Klinik dan first aid room itu berbeda. Ruang P3K dengan klinik itu berbeda. Klinik ada dokter berjaga. First aid room atau ruang P3K itu tidak ada yang jaga. Begitu. Biasanya di perusahaan besar itu ada klinik di dalam ya area pabrik mereka, yang mana ada dokternya, ada perawatnya, dan itu wajib ada namanya ambulan. Tapi kalau ruang P3K itu tidak wajib ada yang namanya ambulan. Itu aturannya. Itu Pak Tajudin ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Nah, ini kategori-kategori risiko dan ancaman yang perlu teman-teman rekan-rekan ketahui ya. Bahkan kemarin termasuk juga social hazard atau perselisihan, sabotase, huru-hara, terorisme, demonstrasi. Kemarin sempat tuh yang pas lagi rame-ramenya soal DPR yang rumahnya Ahmad Saroni segala macam di Satronin gitu ya. Nah, itu kalau teman-teman lihat ya, natural hazard, operational hazard, social hazard itu masuk. Oke. Lalu penetapan tim tanggap darurat. Kita harus membentuk tim tanggap darurat dengan tanggung jawab secara spesifik ya, dan definisi peran-perannya. Ada yang perannya menjadi komander, koordinator, ya, ketua, ya, pemadam kebakaran, evakuasi, P3K, logistik, komunikasi internal maupun eksternal, gitu ya. Ada juga yang keamanan dan transportasi. Biasanya disesuaikan dengan posisi asli daripada orang tersebut. Contoh ketua adalah level yang paling tinggi. Pengambil keputusan, boleh dia itu project manager, direktur, gitu ya. Itu boleh. Site manager, tergantung yang paling tinggi di tempat kerja itu siapa. Sekretaris biasanya ahli K3 umum. Kan gitu. Ya. Koordinator itu bisa siapapun yang levelnya mungkin punya power atau bisa dianggap senior di tempat kerjanya. Sisanya pemadam kebakaran yang memiliki lisensi sebagai ahli K3 kebakaran ya, minimal penggunaan level D ya, yaitu kelas D untuk penggunaan APAR misalnya. Lalu evakuasi, P3K, logistik, transportasi, dan lain-lain. Ya, keamanan pasti diisi oleh security. Itu nggak mungkin nggak. Gitu. Oke. Lalu pengembangan, suara hilang. Hilang kah suara saya? Enggak kan? Masih ada ya? Ada Pak. Aman Pak, aman. Oh, aman. Oh, oke. Ini Mas Zul bilang suaranya hilang. Yes.
Lalu pengembangan prosedurnya, jalur komunikasinya itu mau gimana? Ya, jangan sampai ya setiap orang bisa yang namanya mencet bel apa, bel keadaan alarm gitu ya, ataupun memencet kalau di di rumah sakit ataupun di gedung itu ada tombol merah gitu ya untuk memencet alarm gitu ya. Terus habis itu metode pelaporannya itu jangan sampai nanti nggak sembarangan orang bisa melapor langsung ke direktur atau ketua gitu ya. Nomor teleponnya direktur itu disebar-sebar biasanya kalau di proyek itu karena petugas first aider-nya itu misalnya cewek gitu ya, cakep gitu ya, dicet-cetin aja gitu kan, biasanya begitu tuh kelakuan tuh orang proyek tuh. Nah ini harus jelas dulu nih, tahapan komunikasi keadaan darurat tuh nggak boleh sembarangan ya. Apakah setiap orang itu yang menemukan itu langsung melalui telepon kemana ke timnya, tim tanggap darurat itu siapa ya. Makanya tadi ada namanya struktur organisasi gitu ya, dan itu akan ditempel, akan disebarluaskan di terakhir gitu ya. Lanjut ya, pengadaan sumber daya maupun peralatan, tadi nomor telepon ya, nomor telepon ya yang memiliki jabatan, entah itu dari owner, dari kontraktor ya, lalu dari siapa namanya, ada pemastikan dari pemerintahan juga, polsek sekitar, lalu polres sekitar, disnaker gitu ya, damkar gitu ya. Kalau kita mungkin punya kenalan TNI gitu, itu nggak apa-apa, bisa dimasukkan ya. Oke. Lalu selanjutnya pelatihan dan safety simulasi. Nah, pelatihan simulasi ini ya, ini biasanya ada namanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh oleh perusahaan kepada pekerja, gunanya untuk melakukan sosialisasi sekaligus pemahaman, termasuk namanya emergency di perusahaan. Biasanya kalau untuk proyek yang sifatnya cuma 6 bulan, dia cukup dilakukan sekali. Ya, tapi kalau misalnya di perusahaan atau pabrik yang memang operasionalnya setiap hari dan itu memang di area owner operasional, biasanya mereka melakukan setahun itu bisa 2 kali ataupun 3 kali. Itu tergantung dari jenis simulasi yang diadakan. Ya. Supaya apa tujuannya nih simulasi? Untuk melakukan keterbiasaan ataupun si pekerja itu terbiasa dengan yang namanya kondisi darurat gitu ya, nggak kaget gitu. Oke. Lalu gunanya evaluasi dan tindakan pembaruan ketika melakukan evaluasi menggunakan simulasi tanggap darurat tadi itu dicek apakah ada halangan atau rintangan selama proses simulasi berjalan. Ketika misalnya ada proses halangan, misal contoh ya, estimasi kita rumah sakit itu 15 menit, ternyata nyampe ke sana itu butuh waktu 30 menit sampai 1 jam karena macet, misalnya gitu. Nah, kalau kayak gini kasusnya, berarti harus ada yang diperbaikin. Entah cari klinik yang lebih dekat, rekanan lebih dekat, atau memang ya membutuhkan tertentu gitu loh. Karena aksesnya memang jauh, misalnya di tengah hutan misalnya gitu ya. Dan ini gimana metodenya terbaiknya gitu ya, karena waktu itu pernah ada kejadian emergensi di Papua itu, karena nggak bisa pakai kendaraan itu butuh berhari-hari, pakai boot juga nggak mungkin, maka pakai yang namanya helikopter misalnya gitu. Nah, itu kalau punya perusahaan yang memang levelnya sudah sebesar itu. Tapi kalau yang lain gimana gitu ya. Waktu saya di tambang pernah sekitar 70 km, 60 km menggunakan 6 bulan ya.
ke rumah sakit itu pernah juga, gitu ya. Dan ketika keadaan emergensi itu memang butuhkan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, gitu ya. Dan itu oleh karena itu butuh ada namanya klinik di tengah hutan kan gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan di area kerja. Nah, lanjut. Nah, dokumentasi dan distribusi, ya. Nah, dokumentasi dan distribusi ini artinya apa? Prosedur emergency response plan ini wajib dilakukan yang namanya distribusi, ya, secara keseluruhan pada pekerja yang baru mau masuk ataupun yang sudah ada di area kerja kita. Makanya emergency response plan ini biasanya dikasih tahu di safety induction ketika pertama kali pekerja masuk ke dalam area kerja, gitu ya. Kasih tahu ke mereka bagaimana cara melaporkan kecelakaan, melaporkan tindakan emergency, kondisi emergency yang mana itu butuh penanganan khusus daripada tim safety maupun tim emergency response team, gitu ya. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Sorry, Pak Arif Nugraha. Izin bertanya, dalam dunia konstruksi, JSA dan permit wajib dibuat di jenis konstruksi. Untuk laporan tersebut, siapa yang wajib membuat JSA dan permit tersebut? HSE kontraktor atau subkontraktor? Tergantung tempat kerjanya masing-masing. Saya bilang, kalau di perusahaan saya, itu subkontraktor yang bikin. Iya, betul. Gitu ya. Karena subkontraktor punya HSE juga. Yang meninjau itu adalah kontraktor. Owner itu biasanya terima bersih, gitu. Ya, konsultan itu mereview misalnya. Tergantung tempat kerja. Tidak ada aturan khusus, ya, yang bisa memastikan siapa yang harus membuat HSE kontraktor ataupun HSE subkontraktor. Itu tergantung dari perusahaan masing-masing. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk sedikit terkait dengan alat pelindung diri di 20 menit terakhir, ya. Nah, alat pelindung diri regulasinya di Undang-Undang 1 tahun 70, ya. Ada juga di Permenaker Trans tahun nomor 8 tahun 2010 tentang alat pelindung diri, dan juga ada di PP 50 2012 dan ISO 45001 2018. Ya. Di mana regulasi-regulasi terkait dengan alat pelindung diri ini, ya, bahwa tadi pemberi kerja itu wajib memberikan alat pelindung diri pada pekerja secara cuma-cuma, gitu ya. Lalu menunjukkan tentang peraturan alat pelindung diri, ya. Lalu pekerja juga wajib memakai alat pelindung diri dan diwajibkan menyatakan keberatan kalau misalnya alat pelindung diri tidak disediakan, gitu ya. Sampai setiap orang tuh wajib memakai alat pelindung diri di tempat kerja. Oke. Nah, alat pelindung diri atau PPE kalau bahasa Inggrisnya Personal Protective Equipment adalah suatu alat yang memiliki kemampuan melindungi seseorang dari yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya tempat kerja, ya. Nah, tujuannya teman-teman bisa mengetahui APD ini adalah memastikan persiapan APD yang diperlukan tempat kerja, memeriksa kondisi APD tempat kerjanya, dan melaporkan hasil pengelolaan dari APD tersebut. Oke, ada 7 basic jenis APD. Pertama, pelindung kepala. Kedua, pelindung mata dan wajah, ya. Lalu pelindung telinga, pelindung pernafasan, pelindung tangan, pelindung kaki, dan pelindung tubuh. Ya, jadi ada 7 jenis, ya, basic APD, ya, yang perlu teman-teman ketahui. Nah, biasanya di tempat kerja teman-teman akan melihat logo ini, penggunaan APD secara umum, mulai dari safety glasses, kacamata,
lalu ada yang namanya masker kalau dibutuhkan, sarung tangan, sepatu, ada vest, rompi, ada ear protection ataupun ear muff, gitu ya, sama helmet, tergantung daripada area kerja dan juga kebutuhan di perusahaan masing-masing. Kadang ada juga yang nggak mewajibkan sarung tangan, dan sarung tangan digunakan nanti pas sudah mau kerja saja. Artinya bukan basic APD, dia tambahan APD. Dan termasuk ear muff, karena ear muff ini kan digunakan untuk pelindung pendengaran telinga ya. Kalau memang nggak bising adanya, kenapa harus pakai ear muff? Kan gitu ya. Ini sign-sign penggunaan APD ya, yang perlu diperhatikan di tempat kerja ya. Artinya wajib, kalau warna biru ini artinya wajib penggunaannya. Lalu harapannya teman-teman mampu memanajemen APD di tempat kerja dengan mengidentifikasi kebutuhan APD ya, pemilihan APD sesuai dengan jenis bahaya, kebutuhan dan kenyamanan pekerja. Ingat ya, kenyamanan pekerja ya, ada di situ. Lalu melakukan pelatihan terkait penggunaan APD ya, lalu cara penggunaannya, perawatan serta penyimpanan, lalu penata laksanaan pembuangan pemusnahan limbah APD yang sudah tidak digunakan, contohnya sepatu-sepatu yang usang, sarung tangan yang bekas kena oli dan lain-lain. Lalu ada pembinaan terhadap orang yang tidak patuh terhadap penggunaan APD, lalu inspeksi APD, evaluasi dan pelaporan hasil daripada APD tersebut. Oke. Berikut alat pelindung kepala ya. Ini alat pelindung kepala ya, warnanya biasanya umumnya adalah berdasarkan jabatan ya. Biasanya ada warna kuning, biru, hijau, merah, dan putih ya. Secara umum seperti ini, tapi tergantung tempat kerja teman-teman lagi. Saya balikan. Siapa tahu ada yang safety itu helmnya warnanya putih bisa, gitu kan? Dan itu ada standarnya, itu ANSI dan juga SNI, gitu ya. Tergantung kebutuhan di tempat kerja teman-teman. Nah, alat pelindung kepala sendiri itu ada bagian-bagiannya sendiri, ada tempurungnya, ada namanya biasanya kita bilang tuh harness, di dalamnya ini harness ya. Ada yang menggunakan fast track, ada yang menggunakan stress on, gitu ya. Lalu juga ada namanya, ini adalah chin strap ataupun tali dagu, gitu ya, supaya helmnya lebih kuat dan juga lebih pas di kepala, gitu. Oke. Lalu ada alat pelindung mata dan wajah, gitu ya. Ini ada kacamata hitam, bening, ada yang gelap, ada juga safety goggles untuk bahan-bahan kimia supaya dia tidak masuk ke dalam area, gitu ya, mata. Lalu ada juga yang namanya kaplas, ada juga ini adalah respirator full mask, gitu ya. Ini ada juga kaplas yang menempel ke helm, lalu ada face shield, gitu ya. Nah, ini pelindung telinga ya. Ada ear muff, ada ear plug. Ear muff itu yang bentuknya kayak headphone seperti ini teman-teman, dengan kapasitas meredam suara yang lebih baik dibandingkan ear plug seperti ini. Oke. Dan digunakan biasanya untuk kebisingan di atas 85 desibel dalam 8 jam sehari. Tuh. Lalu alat pelindung pernapasan itu ada masker, mulai masker yang biasa, yang medis saya nggak tampilkan karena biasanya itu yang medis itu hanya untuk orang sakit. Tapi kalau untuk pelindungan pernapasan itu yang kalau debu itu standarnya adalah N95. Kalau yang chemical misalnya ngerjain berbau cat, lalu lem lem pipa, itu ada pakai namanya respirator, gitu ya. Tergantung dengan moncongnya, ada yang moncong 1 moncong atau moncong 2.
Dan juga kalau bekerja di area yang tidak ada oksigen ataupun membahayakan ada gas beracun, maka menggunakan SCBA atau Self Contained Breathing Apparatus. Gitu ya. Nah, SCBA ini isinya oksigen dan fully 100% oksigen itu disuplai dari sini. Ya, dari tabungnya. Jadi dia tidak menghirup udara di luar yang beracun maupun yang kekurangan oksigen. Oke. Lalu alat pelindung tangan lainnya seperti sarung tangan itu ada jenis-jenisnya, ada nylon glove, ada cotton glove, ada leather glove, ada welding glove, ada nitrile glove, tergantung daripada jenis pekerjaan maupun bahaya yang dihadapi. Kalau memang bahayanya adalah bahan kimia, maka nitrile. Oke, pakainya. Lalu pelindung kaki pastinya adalah sepatu safety, mulai yang safety boot sampai sepatu safety heavy duty seperti ini. Tergantung dari kebutuhan di tempat kerja teman-teman. Mereknya sangat beragam, jenisnya juga sangat beragam. Biasanya harus diperhatikan apakah safety itu memiliki safety toe ataupun steel yang ada di depan sebagai pelindung daripada jari-jari kaki ketika dihimpit ataupun ditekan oleh benda, ya, ataupun bahkan kelindes sama ban mobil itu masih oke, kan gitu ya. Lalu juga ada namanya steel plate yang ada di dalamnya supaya ketika tertusuk paku ataupun benda tajam itu tidak menembus langsung kepada telapak kaki, gitu ya. Dan juga fitur-fitur lainnya dari safety shoes itu misalnya anti slip, anti oil slip. Jadi kalau ada oli pun dia nggak akan licin, gitu ya. Sampai water resistant, gitu ya, anti air, anti hujan, gitu ya, sampai dia nggak masuk air tuh, jadi bisa masuk ke genangan air segini misalnya. Itu banyak banget jenisnya dan beragam, apalagi sekarang safety shoes itu sangat-sangat lucu-lucu modelnya, bahkan kayak kita pakai merek-merek Nike, Adidas gitu ya, ada lucu ada kayak sneaker gitu ya, itu juga ada sepatu safety-nya. Lalu alat pelindung tubuh lainnya, ya, itu ada ini apron, ini untuk melakukan pengelasan, ya, karena dia anti api dan tahan api. Lalu di sini ada APD seperti coverall atau wearpack, ya. Lalu juga ada namanya baju hazmat, ini biasanya untuk chemical. Oke. Selanjutnya pelindung tubuh lainnya dari pelindung tubuh risiko jatuh, yaitu adalah full body harness dan juga ada safety vest serta pelampung. Ini pelampung ya teman-teman ya. Nah, ini safety vest supaya menandakan bahwa kita tuh visibility terhadap orang itu, bahwa kita pakai baju rompi warna oranye dan itu bisa kalau kena lampu ataupun kena cahaya itu kita bisa nyala, ya, karena ada reflektifnya gitu ya. Dan ini adalah pelampung untuk bekerja di pinggir ataupun di dekat air, gitu ya, bukan untuk berenang doang ya, supaya tidak tenggelam. Oke, ini contoh inspeksi APD ya teman-teman, ya, itu ada beberapa jenis ya, dan hasil pemeriksaan seperti apa, karena kalau sebagai alat K3 kita harus melakukan inspeksi APD. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Bentar, masih dunia konstruksi. Pak, apakah langkah-langkah Mas Arif ya, langkah yang Bapak ambil sebagai hosten HSE apabila didapat dalam satu proyek HSE kontraktor yang lambat menunda membuat laporan K3 mana harus dibuat setiap bulan, bahkan menunda sampai 6 bulan. Hah? Kalau konsultan, saya sebagai konsultan ya, terus laporan itu tidak konsultannya konsultan apa nih? Konsultan itu ada dua nih, konsultannya si kontraktor atau konsultannya si owner, Mas Arif. Konsultannya siapa nih? Konsultan owner. Kalau konsultan owner mah saya minta, kalau setiap bulan saya minta setiap bulan laporannya. Nggak ada cerita, kalau nggak bisa menyelesaikan ya saya minta ganti kontraktornya, gitu kan, HSE kontraktor ya maksudnya ya. Biasanya saya gitu ya, langkah yang saya ambil gitu ya. Kalau saya nggak bisa bina ya binasakan lah, kalau di proyek kayak gitu saya, gitu ya, simple gitu ya. Karena kan itu kan kewajiban, laporan bulanan kan kewajiban. Kalau sampai menunda sampai 6 bulan itu berarti ada masalah dong,
kan gitu ya. Apakah tidak mampu membuat apa namanya laporan, atau bahkan mereka dia tidak tahu standar pembuatan laporan, gitu ya. Nah biasanya HSE-nya ya kalau nggak bisa sanggup ya kita ajarin dulu, dibina. Tapi masih dibina nggak dijalankan, masih sampai 6 bulan keterlaluan sih itu, gitu ya. Seperti itu ya. Mas Arif. Oke, ada yang mau tanya lagi? 5 menit. Silakan kalau ada yang mau tanya. Penampilannya yang terlihat lebih kurus ikut jadi sorotan. Lalu, Rekan-rekan. apa penyebab mereka berpisah? Simak di video ini. Oke. Untuk materi mungkin nanti akan saya share melalui IMTC, gitu ya. Saya akan share materinya nanti. Mungkin teman-teman bisa pelajari, gitu ya. Tidak bisa memenuhi nafkah dari batin seorang istri atau seorang suami. Kalau dari saya sih bisa aja, cuma mungkin aku juga ngerti kok bersetuju dengan badan. Silakan, kalau masih ada yang mau ditanyakan. Besar itu susah. Jadi aku minta maaf. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Mantan suami aku Randy. Cindy Samuel menyampaikan permintaan. Pak Yudi Revideso, ada yang mau tanya lagi Pak Yudi? Silakan. Saya taruh di sini kali ya. Ya, silakan Pak. Silakan. Ya, nanti saya share semua materinya. Saya akan share. Enak. Ya, silakan Pak Yudi. Silakan. Maaf, sebelum jika kita sudah terima apakah ada sertifikasi? Oh itu Pak, itu IMTC akan jawab ya. Untuk tegurannya bagaimana Pak? Berhubungan lisan apa yang sudah dilayangkan? Boleh. Lisan dulu. Kalau lisan nggak didengar ya administratif lah, email, surat, ya. Oke. Yang jelas teguran itu tadi kalau masih bina itu artinya kita masih berkomunikasi secara baik dengan mereka. Namun kalau misalnya sudah tidak bisa dibina, tidak dibinasakan, pasti pakai administratif sih. Udah. Oke. Pak Yudi nanti Mas admin tim MTC. Halo, Mas apa namanya? Ya Pak. Itu ada yang nanya katanya untuk mendapatkan sertifikasi seperti apa prosesnya. Mungkin bisa nanti dijawab. Siap Menteri, ya. sampaikan. Oke. Mungkin karena materinya sudah habis, ini saya coba downloadkan dulu materinya karena menggunakan Canva ya, gitu ya. Saya akan coba downloadin, nanti saya kasih ke ke admin EMTC, lalu nanti teman-teman akan di-sharing ke teman-teman semua. Oke. Mungkin dari saya itu dulu. Mohon maaf jika ada kekurangan ya pada 2 malam ini ya. Terima kasih ya atas partisipasi dan antusiasme teman-teman. Ya, rekan-rekan semua, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas admin MTC. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ruki Razaki Rajab yang pada 2 malam hari ini telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk yang akan mengikuti ujian sertifikasi ketiga BNSP. Lalu mungkin